Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'as salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu dalam rangka membahas tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk surat At-Tur dan kita sudah menyelesaikan surat At-Tur ini sampai ayat yang ke-16 ya. 16. Sudah selesai kan ya? Sudah selesai. Selesai ya? Ya. Jadi pada ayat sebelumnya yang kita bahas yaitu tentang bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Siksa Allah pasti akan turun bagi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan hari kiamat. Dan Allah sebutkan bahwa kejadian-kejadian hari kiamat, di mana ketika itu langit berguncang, lalu bukit atau gunung berjalan. Nah, maka celakalah bagi orang-orang mendustakan di hari itu, yaitu orang yang bermain-main dalam kebatilan. Tatkala di hari itu mereka akan didorong ke neraka dengan dorongan keras, dengan kasar. Lalu dikatakan inilah neraka yang pernah kalian dustakan dulu. Nah ini. Jadi Allah menyebutkan siksa yang menimpa orang-orang yang dustakan. Allah menyebutkan ancaman terhadap orang-orang yang kafir. Siksa, ancaman, mengerikan kan? Tapi setelah itu Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang bertakwa di surga. Sebelumnya Allah menyebutkan keadaan orang-orang kafir di neraka. Setelah itu Allah menyebutkan keadaan orang-orang bertakwa di surga. Allah menggabungkan antara ancaman dengan istilahnya apa? Tahrik. Apa namanya? Motivasi lah. Allah menggabungkan antara ancaman dengan iming-iming istilahnya. Yang Kabar gembira, ya betul. Allah menggabungkan antara ancaman dengan kabar gembira. Tujuannya biar apa kira-kira? Semangat. Supaya kita semangat, Bapak. Ya, karena kalau kita cuma memberikan ancaman, cenderungnya orang jadi putus asa. Nanti kamu kalau ini, kamu maksiat, Allah akan menyiksa kamu. Kamu bermaksiat, Allah akan menyiksa kamu di kubur. Allah akan melaknat kamu. Allah akan mengutuk kamu. Allah akan gini. Orang kalau diancam itu selama kelamaan akhirnya jadi apa? Stres. Takut ya kan? Nah, begitu juga kalau cuma dikasih kabar gembira saja. Kalau kamu begini nanti kamu masuk surga. Kamu rahmat Allah itu luas, ampunan Allah. Orang yang jadi akhirnya apa? Cenderungnya santai. Allah itu lengah betul. Allah itu maha pengampun. Jadi dosa apapun Allah maha pengampun. Allah rahmat Allah itu luas. Nah, kalau kita ingatnya itu saja, jadi cenderungnya jadi lalai. Makanya seorang mukmin itu di antara dua, khauf dan roja, antara takut dan harap. Kalau takutnya lebih dominan daripada harap, atau cuma takut saja, ini ibadahnya orang khawarij. Sedangkan kalau ibadahnya roja saja, roja ini bukan nama radio ya, roja ini artinya harap aja. Ibadahnya didasari rasa harap saja, mengharap surga, mengharap rahmat Allah, tanpa ada rasa takut. Ini ibadahnya murji'ah. Ya. Dan kalau ibadahnya cuma didasari rasa cinta saja, ini ibadahnya orang sufi. Sedangkan ibadahnya Ahlussunnah dibangun di atas 3 dasar, 3 pokok, yaitu takut, harap, dan cinta. Ya, inilah Ahlussunnah ya. Jadi hendaknya kita beribadah itu di atas dasar itu. Kalau salah satunya hilang, bisa menyimpang. Jadi jangan sampai kita ibadahnya cuma karena rasa takut saja, seperti Khawarij. Karena mereka dibayangkan, mereka cuma membaca ayat-ayat yang berisi ancaman bagi orang yang durhaka, ancaman bagi orang yang
kafir, ancaman bagi orang yang gini-gini. Makanya karena itu mereka mudah mengkafirkan, karena isinya di kepala mereka ancaman-ancaman. Nah, sedangkan Murji'ah yang mereka perhatikan cuma ayat-ayat tentang tadi apa namanya, kabar gembira, tanpa melihat ancaman Allah. Jadi yang dibayangkan, ya Allah maha luas rahmatnya, maha pengampun, Allah itu maha baik, Allah itu sangat sayang. Tapi tidak mengingat bahwa Allah juga maha keras siksanya. Nah, karena ibadah Murji'ah seperti itu, akhirnya mereka bermudah-mudahan dalam dosa. Ketika singgung, kenapa kamu berbuat dosa? Allah itu maha luas rahmatnya, Allah itu maha penyayang. Kalaupun kita salah, Allah biasanya akan mengampuni. Nah ini, akhirnya maksiat terus ya. Nah ini Murji'ah. Begitu juga Sufi. Sufi ibadahnya di atas dasar cinta saja. Sampai-sampai kata mereka, di antara mereka ada yang menyatakan, ketika engkau mencintai Allah, beribadah kepada Allah, maka bayangkanlah seperti engkau sedang berhubungan dengan istrimu. Jadi sedang ya bercinta lah. Jadi rasanya itu ya tidak takut, tidak harap, tapi memang kan dasar cinta saja. Nah ini tentu saja pernyataan yang batil, akidah yang batil. Yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ibadah itu dibangun atas dasar apa? Takut, harap, dan cinta. 3 ya, Bapak. Ya, misalnya kita yang ada itu memang rasa takut aja, takut dengan dosa-dosa kita selama ini. Memang yang ada takut aja. Berharap ya berharap, tapi banyak takutnya. Oh nggak apa-apa kalau begitu, artinya lebih dominan ya, nggak masalah. Kalau yang nggak boleh itu kalau cuma itu saja, tidak ada yang lain. Takut saja tapi benar-benar tidak ada rasa harap. Nah ini jangan menyimpang. Tapi kalau memang seorang mungkin dulu bermaksiat, lalu dia benar-benar takut ke dosanya, mengkhawatirkan dosanya, sambil ada rasa harapnya pada Allah, nggak apa-apa. Walaupun para ulama kan beda pendapat. Ketika dalam kondisi sehat, ya, mana yang lebih dominan dianjurkan? Apakah takut atau harap? Takut. Kalau kata sebagian ulama, takut. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan takut dan harap harus seimbang, artinya seimbang. Tapi sebagian ulama menyatakan takut. Kalau dalam kondisi sehat seperti ini, hendaknya di doa apa yang dominan pada diri kita takut. Supaya apa? Supaya semangat ibadah, supaya tidak maksiat. Nah, tapi kalau dalam keadaan sakit, kita merasa ajal kita sudah dekat, hendaknya yang dominan rasa apa? Harap. Supaya kita ketika meninggal tidak suudzon kepada Allah, Berputus asa. oh jangan nanti akan disiksa Allah. Jangan. Kalau bisa ketika meninggal kita tuh benar-benar husnudzon kepada Allah. Ya jadi nggak apa-apa Pak, kalau memang seorang lebih dominan ya. Tapi bukan berarti dominannya yang ini yang nggak ada. Salah satu misalnya dari 3 ini yang dominan ini nggak masalah. Yang penting 2 ini masih ada. Tapi kalau benar-benar satu saja yang 2-nya tidak ada, ini menyimpang. Seperti Khawarij cuma takut saja, nggak ada harap, nggak ada cinta. Lalu Murji'ah harap saja, takutnya nggak ada, cinta nggak ada. Sufi cinta saja, takut dan harapnya tidak ada. Nah ini juga keliru ya. Jadi orang Sufi memang cinta saja Bapak. Makanya mereka sampai berkata, seorang tokoh Sufi, man abadallah li ajlil jannah wan nar fahuwa taghut. Siapa yang beribadah pada Allah karena surga, karena ingin surga dan takut neraka, dialah taghut. Taghut itu artinya ya orang dikatakan taghut artinya apa? Kafir. Ya, hati-hati. Jadi bagi mereka aib seorang itu beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka. Nah, tentu saja ini keyakinan yang batil ya. Ahlussunnah itu menjawab 3. Dalilnya apa? Banyak ya. Seperti Allah sebutkan surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan tentang keadaan para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka menyeru kami, berdoa kepada kami dalam keadaan cemas dan harap. Harap dan cemas. Nah, para nabi saja begitu. Masa kita menyatakan, saya nggak butuh surga, saya ibadah kepadamu. Seperti yang dinukil dari seorang tokoh sufi menyatakan, ya Allah, kalau memang aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku ke surgamu, katanya. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Dikiranya neraka itu Ringan. ringan, ya Allah. Nanti
aku beribadah kata pencipta ini. Ini sebagai seorang tokoh sufi dinisbatkan ucapan ini kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, tapi ini nisbat yang perlu dipertanyakan. Iya, karena para ulama menyatakan Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang yang soleh dan dia setara dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ngambil istifadah dari dia. Artinya, iya, dia itu orang berilmu. Nggak mungkin orang berilmu mengucapkan kata-kata seperti itu, Bapak. Banyak istilahnya gini, terutama dari kalangan kaum sufi, banyak mereka menisbatkan sesuatu kepada seorang ulama, seorang yang soleh, kepada para sahabat atau tabi'in, tapi nisbatnya itu dusta. Ya, contohnya kepada Rabi'ah al-Adawiyah ini dilakukan. Begitu juga yang di Junaid itu. Junaid, ya di antaranya Junaid juga ya. Terus begitu juga yang paling sering itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak yang membuat kedustaan atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita langsung sufi, apa? Kutub. Iya, jadi mereka meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa begini-begini. Kalau kamu lagi ketakutan, panggillah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti akan ini kan dusta atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa saya pastikan bukan seorang sufi. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan beliau terpengaruh, saya juga nggak tahu ya. Saya belum pernah baca kitab beliau secara umum. Tapi kalau beliau dikatakan sufi 100% atau 75% enggak. 50% bukan. Karena kitab beliau, saya baru download kitab beliau namanya Al-Bunyah. Ini kitab beliau yang isinya tentang muamalah, akidah. Beliau sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah sifat, contohnya beliau menetapkan ketinggian Allah di atas arsy. Beliau menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah dengan huruf dan suara. Ini keyakinan Ahlussunnah ini. Jadi sangat tidak mungkin orang yang berakidah seperti ini seorang sufi. Dan masih ada lagi beberapa poin yang menyebutkan tentang akidah dan keyakinan beliau. Jadi banyak yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini dusta. Orang-orang sufi menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani begini, banyak dusta. Begitu juga tadi Rabi'ah al-Adawiyah. Karena memang yang terkenal itu orang-orang sufi menukil dari sini kan. Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang sufi, ahli ibadah wanita yang begini. Tapi diragukan. Ya, sebab beliau ini bukan orang jahil, bahwa bukan cuma ahli ibadah, berilmu juga. Jelas bahwa ya, silakan Imam Sufyan Ats-Tsauri aja ngambil faidah dari beliau. Ya, jadi kalau ada yang katanya dinukil dari dari Rabi'ah al-Adawiyah bahwa dia pernah berdoa, ya Allah, kalau memang aku beribadah padamu karena mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku ke surgamu. Ya Allah, kalau memang aku beribadah padamu karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Yang seperti ini dusta. Sangat besar kemungkinan dusta ya atas nama Rabi'ah al-Adawiyah. Pernah dengarkan Bapak? Ya. Rabi'ah al-Adawiyah kan? Masyhur dulu karena saya pernah lihat filmnya. Ya, pernah lihatnya filmnya yang dia ahli ibadah, ketika itu mau ibadah diganggu oleh orang-orang sampai ketika dia mau naik ke tangganya dikasih duri. Saya masih ingat aja ceritanya. Tapi itu lah ya. Ada juga yang berdoa supaya perutnya dibesarkan sehingga memenuhi neraka, sehingga umat Islam tidak ada yang masuk neraka sama sekali. Itu orang terpercaya betul. Ya, Rabi'ah itu ada yang nisbatkan. Iya, makanya itu diragukan, sangat diragukan itu ya. Yang jelas bahwa Pak, agama Islam itu terkenal dengan sanad. Islam itu memiliki keistimewaan dibandingkan umat lain, diantaranya di sisi sanad, nasab, nahwu. Ini kalau nggak salah kata Syekhul Islam, kelebihan Islam dibandingkan agama selain Islam yaitu dari sisi 3. Islam itu agama sanad, segala sesuatu berdasarkan sanad, ada jalur periwayatannya. Jadi ketika nyatakan Rabi'ah al-Adawiyah berkata itu, sebutkan sanadnya. Kamu dengar dari siapa? Oh, dengar dari guru. Guru dari siapa? Oh, dari mimpi. Wah, nggak bisa terima. Jadi harus ada dari gurunya sampai Rabi'ah al-Adawiyah. Dan ini pun nggak bisa menerima. Cek dulu orang yang meriwayatkan ini orang yang thiqah, terpercaya atau tidak, hafalannya kuat atau tidak. Karena kalau ada orang yang terpercaya tapi hafalannya lemah, nggak diterima juga. Ini Islam nih, kelebihan agama Islam sanad ya. Kedua, nasab. Islam sangat memperhatikan nasab. Ya, jadi para ulama bagaimana ketika menyinggung si fulan, susul ditelusuri nasabnya bagaimana sampai Nabi misalkan. Pengatan Syekhul Islam. Ya, jelas bahwa
Jadi inilah hikmah kenapa Allah pertama menyebutkan ancaman tentang siksa bagi orang-orang kafir. Lalu setelah itu Allah menyebutkan keadaan orang-orang bertakwa di surga. Tujuannya supaya kita di antara apa? Takut dan harap. Ya jelas Bapak. Ya, kita mulai ya. Ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan kenikmatan. Orang-orang bertakwa akan berada di surga dan kenikmatan. Ya, kenikmatan yang ada di surga. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang mencakup raga, hati dan jiwa. Jadi kenikmatannya bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Beda dengan kenikmatan yang dirasakan pelaku maksiat. Bisa jadi kenikmatannya dirasakan di badan, tapi hatinya merasakan nikmat. Ya, ya ini balasan bagi orang bertakwa. Mereka akan berada di surga dan kenikmatan. Orang yang bertakwa. Pertanyaannya apa itu takwa? Ada yang tahu? Orang yang takut pada Allah, Takut pada Allah. sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena takut. Ya. Tadi sebenarnya hampir gitu. Yang paling bagus definisi takwa disebutkan Talq bin Habib, seorang ulama tabi'in. Beliau menyebutkan at-taqwa al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a rahmatillah. Yang namanya takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan karena mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Nah, ini wal taqwa juga kata Talq bin Habib, tarku ma'asi Allah ala nurin Allah makhafata adabillah. Dan yang takwa juga engkau meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan karena takut siksa Allah. Nah, jadi Bapak bisa dibilang 6 ya. Jadi ini 6 lah berarti ya. Takwa itu pertama melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Nah, pertama melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contohnya apa? Sholat, zakat, haji, perintah-perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya apa? Ilmu. Artinya kalau ada orang ibadah tapi nggak tahu kalau itu diperintahkan oleh Allah, tahu pahala? Tidak ada pahala, makanya nggak bisa dibilang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa harus berdasarkan ilmu. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu. Makanya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu itu lebih didahulukan daripada beramal. Artinya mau beramal hendaknya berilmu dulu, ya. Nah, ini takwa ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu maksudnya, dan karena mengharapkan rahmat Allah, pahala dari Allah. Artinya kalau seorang melaksanakan ibadah dia berdasarkan ilmu, tapi niatnya ingin dipuji manusia, apakah takwa ini? Tidak ya. Ini yang pertama. Lalu yang berikutnya, dan takwa yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perkara yang diharamkan berdasarkan cahaya dari Allah. Artinya berdasarkan ilmu. Makanya kalau ada orang meninggalkan maksiat tapi tidak tahu bahwa itu maksiat, dapat pahala? Tidak. Penting ilmu sini Bapak ya. Ya, meninggalkan maksiat maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan karena takut siksa Allah. Makanya kalau ada orang meninggalkan maksiat, meninggalkan riba, tahu hukumnya itu haram, tapi bukan karena takut Allah, karena takut dimarahi istri.
Ini apa? Dapat pahala? Tidak. Tidak ya. Artinya inilah yang namanya takwa ya. Jelas Bapak ya? As. Itu orang dikatakan takwa, kesimpulannya ikhlas dan ilmu. Ilmu dan ikhlas. Ini penting, ilmu dan kalau mau disingkat lagi, ini sebenarnya syarat diterimanya amal. Amalan. Jadi amal kita bisa terima kalau ikhlas dan ada ilmu. Artinya apa? Ada Tunannya. tunannya. Gitu loh. Jelas Bapak ya? Ya ini orang bertakwa. Maka nggak ada orang yang bertakwa tapi jahil. Jahil tuh bodoh, tidak mengerti ilmu. Nggak mungkin. Orang dikatakan bertakwa kalau dia berilmu. Ya, dia ngerti bahwa yang dia kerjakan ini ada perintah dari Allah. Dia mengerti apa yang dia tinggalkan ini ada larangan dari Allah. Jadi bukan pakai perasaan, Bapak. Jadi dalam agama ini kita tidak bisa semata-mata menggunakan perasaan. Gak bisa pakai akal semata. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfal khuf aula bil masih min a'lahu." Seandainya agama itu semata-mata ini akal, tentu bagian bawah khuf lebih pantas diusap dari bagian atasnya. Dalam Islam kita kan diberikan keringanan untuk tidak mencopot sepatu kita ketika wudhu. Ya. Kita cukup Ya. diusap, ya kan? Nah, pertanyaannya, Nabi kata Ali, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai. Aku saksikan Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf ini. Wah, Tapi yang diusap mana? atas. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu semata-mata ini, tentu yang pantas diusap yang ini kan? Iyalah. Bukan ini kan? Tapi Rasulullah mengusapkan ini. Maka Bapak, akal kita harus tunduk kepada Halil. wahyu syariat dalil, bukan dalil ikuti Akal. Makanya kita ini dalam semua hal Bapak ya, dalam masalah ibadah maupun akidah, kalau ada ayat Al-Quran, hadis, lalu akal kita merasa ini benar atau tidak, maka paksa akal kita untuk tunduk. Jangan ayatnya dipelintir menuju akal kita. Oh ini nggak masuk akal, oh artinya gini. Oh jangan. Banyak para penolak sifat itu, mereka membelokkan makna ayat Allah di antaranya gara-gara ini, mendahulukan ini dibandingkan wahyu. Inilah pokok kesesatan Bapak. Nah Ahlussunnah seperti itu, mendahulukan wahyu di atas akal, di atas perasaan. Kalau beribadah pakai akal rusak Bapak. Kita beragama semata-mata pakai perasaan rusak. Seperti orang sufi itu ibadahnya pakai perasaan mereka. Makanya dari situ loh muncul berbagai kerusakan. Muncul wali gila masa. Iya. Makanya saya mau nanya, kalau misal agama itu berdasarkan akal, pertanyaan akal siapa yang mau kita pakai? Sama tidak akal penduduk sedunia? Tidak. Jangan ke sedunia, segini Bapak, sama kira-kira. Tidak. Daya paham Bapak nih, mungkin ada yang mendengar ucapan saya, ada yang mungkin paham 100%, ada yang 90%, ada yang 70%. Nggak sama kan kemungkinan kan? Maka kalau kita menyatakan agama itu harus tunduk pada akal. Akal siapa? Nah ini rusak. Ya. Tapi ada tanda apa? Agama itu untuk orang berakal. Maksudnya itu orang berakal yang sesuai diterangkan Ustaz tadi. Agama untuk orang berakal, maksudnya beban ibadah untuk orang berakal. Oh iya, karena orang yang tidak berakal tidak dapat beban ibadah. Wali itu. Orang gila jangan disuruh haji. Orang gila jangan disuruh salat ibadah. Dia banyak logikanya dia banyak. Ya artinya beban agama Allah itu ketika memberikan beban ibadah hanya untuk orang berakal. Ada pun orang yang tidak berakal sehat, yang mungkin mengalami kegilaan, gangguan kejiwaan, dia tidak lagi wajib ibadah. Tindak di akal-akal ya Ustaz. Iya itulah. Jadi kita Kenapa bisa dibilang lah. Tidak gitu. Kalau pakai perasaan begitu memang. Jadi mereka beragama pakai perasaan. Jadi pokoknya kalau orang itu sudah sampai tingkatan tertentu, jadi pertama tingkatan syariat. Ya kata mereka syariat itu artinya masih terikat dengan sholat, zakat, haji. Lalu setelah itu tingkatan apa syariat, lalu Marifat. bukan tarikat ya, tarikat. Nah, tarikat ini artinya dia melaksanakan berbagai cara, mungkin ibadah tertentu supaya sampai tingkatan berikutnya hakikat. Nanti kalau udah hakikat artinya apa? Sebenar-benarnya. Artinya dia sudah menemukan Sebenar-benarnya. inti dari suatu ibadah. Inti suatu ibadah. Nah kalau udah hakikat terus dia
Pertahankan nanti sampai tingkatan makrifat, sudah mengenal. Mengenal siapa? Allah. Allah. Jadi kalau udah mengenal Allah ya sudah, tidak ada lagi kewajiban. Sudah tidak ada lagi zakat, tidak lagi haji, tidak ada lagi yang haram. Makomnya udah Iya. Makam tinggi ya. Terjawab. Ya, ya. Itulah makanya aneh ya. Itu kan banyak di kampung-kampung itu. Hanya sebagai apa lah? Iya, emang itu Pak. Jadi itulah. Itu pokoknya Bapak, yang seperti itu hanya istilahnya diada-adakan oleh orang-orang. Bukan ajaran Rasul seperti itu. Gak ada ajaran Rasul ada tingkatan ini gak ada. Ya, apalagi di kalangan mereka ini punya berbagai istilah Jangan-jangan itu. ululiyah, Payah itu. ittihadiyah, Iya. wahdatul wujud. Nah, ini parah lagi. Artinya mereka sendiri keyakinan mereka hululiyah bahwa Allah menitis ke tubuh manusia, Hulul. masuk tubuh manusia. Hulul. Ya makanya keyakinan Allah ada di mana-mana. Tuh hulul. Ini hululiyah. Iya. Nah, itu yang menyimpang ya. Jadi mereka meyakini Allah di mana-mana bahkan menitis ke tubuh manusia. Seperti roh dengan Jasa. jasad. Ada lagi keyakinan ittihadiyah, bahwasanya Allah bersatu dengan manusia seperti jasad dengan jasad. Seperti misalkan tepung dengan air, atau seperti maaf suami dengan istri. Ittihadiyah. Dan ada lagi yang wahdatul wujud. Menyatu. Tidak ada Tuhan, tidak ada makhluk, semuanya sama. Apa yang kau lihat itu adalah Tuhan. Jadi saya melihat kipas angin, oh berarti itu Allah. Dan saya lihat rumput itu Allah. Semua itu nggak ada Tuhan, tidak ada makhluk. Nah ini keyakinan rusak Bapak. Ya muncul gara-gara apa? Tidak memperhatikan wahyu, menyimpang dari wahyu, lebih mendahulukan ini atau ini. Maka Ahlussunnah mendahulukan wahyu Bapak ya. Jangan sampai wahyu ditarik dengan akal kita, tarik kepada akal kita, tarik kepada perasaan kita. Kalau ada suatu ayat Bapak, saya memberikan kaidah. Kalau ada ayat Al-Quran, kalau ayat Al-Quran jelas, misalkan ayat ini seakan-akan bertentangan dengan akal kita, tapi akal kita lah, berarti akal kita kurang waras. Oh, ayat ini sebenarnya bertentangan dengan akal, akal kamu yang rusak. Ini ayat, ya. Tapi kalau hadis, misalnya kita baca suatu hadis, ini hadis ini kok sebenarnya bertentangan dengan akal. Sikap kita bagaimana? Apakah langsung tolak atau langsung terima? Periksa dulu. Periksa dulu. Kalau hadisnya itu sahih, maka berarti akal kita harus tunduk kepada itu. Jelas Bapak ya? Ya, jadi dahulukanlah wahyu Bapak. Dahulukan wahyu di atas segala-galanya. Ya, kita lanjut. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang bertakwa mereka di atas mereka di surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka menikmati atau bersenang-senang dengan apa yang diberikan Tuhan mereka kepada mereka. Mereka bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Wa waqahum adzabal jahim, dan Tuhan mereka menjaga mereka dari siksa jahim. Siksa apa jahim? Neraka. Siksa neraka. Ya. Mereka bersenang-senang dengan apa yang diberikan Tuhan mereka. Apa yang diberikan Tuhan mereka sini pada mereka? Ya berbagai kenikmatan di surga ya, senang-senang. Di surga itu bahwa isinya cuma senang-senang. Tapi kalau di dunia, ya nggak bisa kita mengharapkan di dunia senang-senang. Kita di dunia tuh hanya ibadah, ya semuanya penuh dengan apa? Perjuangan. Ya, makanya Imam Ahmad ditanya, kapan kita ini bisa istirahat nih? Anda ibadah terus, Anda untuk ilmu terus, megang buku terus, pena terus. Kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, kalau engkau sudah menginjakkan kakimu di surga, baru istirahat. Artinya selama kita masih hidup, kita harus, nah ini Bapak ya, bergerak terus ya, gak ada istilah diam. Ya ini, mereka bergembira atau bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Tuhan mereka juga melindungi mereka dari siksa jahim, yaitu dari siksa neraka ya. Kulu, lalu dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan minumlah dengan enak, makan minumlah dengan nikmat disebabkan apa yang pernah kalian kerjakan. Makan minumlah dengan nikmat
ini masih keadaan muhannain, makan minumlah sambil menikmati gitu loh. Menikmati apa yang buah dari apa yang pernah kalian kerjakan, atau disebabkan apa yang pernah kalian kerjakan. Mbak di sini mbak sababiyah, sebab. Jadi ini makan minumlah disebabkan apa yang pernah kalian kerjakan. Artinya kalian bisa makan minum ini sebabnya apa? Dulu kalian melakukan apa di dunia? Karena perbuatan kalian di dunia ini menunjukkan adanya sebab. Ini kayak kena Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Walaupun belajar tafsir, kita belajar ini apa? Akidah. Imam Al-Mahalli beliau menetapkan sebab. Berbeda dengan orang yang sepemikiran, yang katanya sepemikiran dengan beliau tapi menolak adanya sebab. Sebab ditetapkan oleh beliau ya. Makan minumlah dengan nikmat disebabkan apa yang pernah kalian kerjakan. Muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan mereka bersandar di dipan-dipan yang tersusun, dan mereka juga dinikahkan dengan hurun 'ain. Ya, jadi kata Allah, mereka bersandar di dipan-dipan yang tersusun. Maksudnya apa? Ba'duha ila janbi ba'd. Dipannya berdampingan dengan dipan yang lain. Tersusun berarti kan? Atau berderetan maksudnya? Kayak di pantai itu, ya, kalau gitu lah, saya juga nggak bisa bayangkan. Ini kan sekedar kalau sebenarnya ada pun hakikatnya kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas para penduduk surga bersandar, bertelekan di dipan-dipan yang tersusun atau berderetan mungkin maksudnya. Karena di satu sini, sini. Namanya apa? Berderetan atau bersusun? Bersusun juga bisa kan? Mereka bersandar di dipan-dipan yang tersusun, dan kami menikahkan mereka dengan hurun 'ain. Jadi penduduk surga akan dinikahkan di surga nanti dengan hurun 'ain. Hurun kata Imam Al-Mahalli, 'idhamil a'yun hisaniha, yaitu wanita-wanita yang bermata besar dan cantik. Maksudnya apa? Permata jeli. Bidadari. Hur dari kata jamak ini, bentuk tunggalnya haura. Haura itu sebenarnya kata ini siapa? Imam At-Tabari. Warna putihnya lebih dominan daripada hitam. Oh, itu. Apa namanya? Jadi ini kita mengatakan ada hitam ada putih kan? Hur itu artinya wanita-wanita yang warna putih matanya lebih dominan daripada hitam. Hitamnya kecil, Ustaz. Iya, kalau begitu saya nggak tahu. Sedangkan ain jamak dari aina, artinya apa? Matanya besar, tidak sipit. Artinya di sini definisi cantik yang Allah sebutkan dalam surga artinya mata yang besar, tidak sipit. Ya, itu mungkin definisi surga. Kalau definisi dunia mungkin orang beda-beda ya. Cantik relatif. Ada yang mengatakan, oh kalau yang sipit saya suka yang sipit nih, cantik. Tapi ada yang bilang, oh enggak, saya suka. Tapi kalau definisi cantik yang Allah sebutkan dalam surga, dalam Al-Quran, ini kan wanita bidadari kan cantik kan? Allah sebutkan mereka itu matanya besar, tidak kecil, tidak sipit atau besar. Ustaz, antum pernah baca enggak tentang keistimewaan bidadari Umar? Yang Bidadari? Umar. Pernah dengar cuman agak lupa. Cuman apa namanya tuh? Dia tuh kan dari kan dominan kan putih kan. Umar tuh minta hitam manis gitu. Oh, coba tuh baru dengar. Ya, pernah anda baca tuh di Al-Lulu Al Marjan. Oh ya, walah, saya jadi perlu cek lagi. Berarti beda dari Asia itu. Nah, kalau yang warna Bapak, kalau warna kulitnya nggak disebutkan memang dalam Al-Quran nggak disebutkan. Tapi kalau mata ini disebutkan hurun 'ain, artinya tadi hur tuh warna putihnya lebih dominan daripada hitam, sedangkan 'ain itu jam aina, artinya matanya besar, tidak kecil. Ya berarti apa namanya? Tidak sipit berarti kan? Ustaz, istilahnya itu yang sempurna banget itu. Oh iya. Ya, nggak bisa yang menanding ini yang ada di bumi. Oh iya, sangat Jadi simpati. ketika dia bayang-bayang. Nggak ada banyak. Setuju. Jangan disamakan Pak. Kita bilang nanti mata yang benar lu bisa bantu ya. Kalau bisa bayangkan. Ya, ya, bisanya dibuktikan nanti di surga ya. Kebanyakan amal Iya, kita berdoa pada Allah mudah-mudahan dapat semua. Amin. Yang jelas disebut oleh hadis, kalau seorang wanita, seorang istri solehah, maka dia akan menjadi pemimpinnya bidadari nanti. Ratunya. Jadi suami nanti kan bidadari, dia adalah pemimpin bidadari. Ini kalau istri, seorang istri solehah.
Jadi dia lebih cantik daripada bidadari yang Allah sediakan di surga. Ini Bapak ya. Maka kaum ibu-ibu jangan putus asa, jangan kecewa. Insya Allah akan ini jadi paling unggul, lebih unggul daripada bidadari. Unggul. Ya, Unggul dan ya itulah. Itu surat At-Tur dari ayat ke-16, ayat 17 sampai ayat ke 20 tadi 20 ya. tuh. Ya. Sampai sini. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, keutamaan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa akan apa? Menempati surga dan menikmati berbagai kenikmatan di surga. Nah, itu. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini yang tadi kita bahas. Di antara kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga, selain mendapatkan kenikmatan yang mereka cicipi dengan mulut mereka, mereka juga mendapatkan penyambutan atau istilahnya apa ya? Perkataan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Mereka diberikan dipersilahkan makan minumlah. Mereka diistimewakan kan? Jadi tidak langsung makan, tapi silakan makan. Ini salah satu penghormatan terhadap orang yang bertakwa ketika di surga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dianjurkan mengucapkan hani'an kepada orang yang makan minum sebagai bentuk meneladani ucapan atau meneladani perkataan yang dikatakan kepada penghuni surga. Saya ulangi lagi. Dianjurkan mengucapkan kata hani artinya apa tadi? Nikmatilah. Makan minum dengan nikmati. Artinya nikmatilah. Nikmatilah. Nah, ini sebagai bentuk mengikuti perkataan yang ditujukan kepada penghuni surga. Penghuni surga kan ketika makan disuruh makan apa mereka? Kulu washrabu hani'an. Makan minumlah dengan nikmat. Maka kata Syekh, begitu juga kita kalau ada yang makan hani'an, nikmatilah. Ya, ini sebagai bentuk pemulihan terhadap orang yang kita beri makan. Nah, ini faedah yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jazairi ini saya baru dapat dari buku beliau. Saya nggak tahu dari kitab tafsir lain apakah ada atau tidak. Allah alam ya. Katanya beliau gitu ya. Jadi kalau kita yang sekarang ada orang makan minumlah dengan nikmat. Nah, ini termasuk anjurannya. Apa? Silakan dinikmati ya gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, di antara kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni surga, mereka akan bersandar di dipan-dipan yang tersusun rapi. Ya. Lalu terakhir, faedah terakhir, kenikmatan yang akan di antara kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni surga, yaitu mereka akan dinikahkan dengan wanita-wanita yang cantik jelita, yaitu bidadari. Ya. Selesai Bapak ya. 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 Berapa orang itu istrinya orang yang masuk surga itu? Apa? Kan tadi Ustaz bilang mereka yang masuk surga atau laki-laki yang masuk surga akan dinikahkan dengan bidadari. Kan istri kita ada juga yang melaksanakan perintah Allah, ada juga yang masuk surga kan. Jadi berapa orang bidadari ya juga, istri ya juga. Iya bisa kalau Bapak soleh dapat. Bagi mujahid saja. Tapi kalau ketika itu nggak ada kecemburuan di antara. Jadi jangan khawatir kalau di dunia mungkin iya. Saya dapat ini, suami saya ini lagi. Kalau di dunia sama dengan asisten. Nah, jadi kalau bidadari itu nanti ketuanya orang rumah kita kan, asistennya itu bidadari. Apa ada cemburu ya? Nggak ada. Allah sebutkan dalam ini dalam surat apa? Surat Al-Hijr. Jadi Allah cabut wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Jadi kami cabut dari dada mereka rasa iri, benci. Jadi kalau penghuni surga ketemu nggak ada rasa iri. Oh dia lebih ini nggak ada. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi mujahid. Bahkan disebutkan dalam hadis kan orang yang mati syahid, mati di medan jihad dapat 72 bidadari. 72. Jadi kita mikirnya nanti cemburu nggak sama ini ada nggak usah khawatir. Ya. Pokoknya kan orang istilahnya suami yang meninggal duluan
istrinya kawin dengan orang lain. Terus apakah si Apakah bisa istri yang suami yang meninggal itu yang kawin dengan orang lain itu jumpa di surga? Oh, jadi kalau misalkan istri, misalkan nikah dengan seorang suami, dengan seorang pria, lalu pria ini meninggal dunia, lalu si istri lagi, Kawin lagi. nikah lagi, dan istrinya solehah, suaminya dua-duanya soleh, gitu ya. Iya. Kalau ini saya rinci dulu, kalau salah satunya, misalkan si istri ini solehah, yang ini suami yang satu soleh, yang satu tidak soleh, maka di surga dia akan berkumpul dengan yang soleh. Misalkan, sama saleh, Pak. ya suami yang tidak soleh, misalkan yang pertama, yang soleh kedua, berarti si istri dengan suami kedua. Atau yang soleh yang pertama, yang kedua suaminya tidak soleh, berarti si istri dengan suami pertama. Nah, yang jadi perbedaan pendapat itu kalau dua-duanya soleh. Nah, maka bagaimana? Ya, dulu saya pernah bahas, ngobrol dengan seorang ikhwah. Saya juga pernah, karena yang beda pendapat ya. Dulu saya pernah dapat keterangan dari para ulama bahwasanya si istri ini, kalau memang dua-duanya soleh dan si istri juga solehah, maka di hari kiamat nanti dia bebas milih. Saya mau sama suami yang pertama, dia soleh, atau saya mau suami kedua, ini pun boleh. Bisa. Ini Tidak tergantung kepada istri ya. ya, ini pendapat salah satu pendapat. Tapi setelah saya teliti lagi, saya dapat faedah dari seorang ikhwan itu, ada hadisnya bahwasanya si istri akan berkumpul dengan suami terakhir yang soleh. Dan ini ada hadisnya. Sedangkan pertama cuma sekedar istihsan. Oh, karena di surga kan bebas seorang kan bisa memilih kenikmatan yang dia sukai. Nah, berarti dalam masalah suami pun dia bebas milih. Nah, ini cuma istihsan, tidak ada dalil. Sedangkan pendapat kedua dengan suami terakhir, ini ada dalilnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Shahihah masalah. Maka saya lihat setelah dapat dalilnya, oh yaudah, mau tidak mau ini berarti pendapat yang dikuat. Kecuali yang suami yang kedua itu enggak. Duanya soleh, suami pertama, suami kedua, maka si istri akan bergabung dengan suami kedua di surga nanti. Apa Ustaz? Ya, Saya pernah ya kan Ustaz, si istri Nabi aja nggak mau dia menikah. Kalau menikah dia dengan istri lain nggak ketemu dengan Nabinya nanti. Kan ya Ustaz? iya betul, istri Nabi memang itu diharamkan nikah lagi setelah beliau meninggal. Ya. Tapi kalau selain istri Nabi boleh, suaminya meninggal yang mau nikah lagi boleh. Cuma memang ada keutamaan memang kalau seorang istri ditinggal suaminya, lalu dia bersabar supaya nanti bisa bertemu dengan suaminya di surga, dia nggak nikah lagi, itu pun boleh. Seperti kisah Abu Darda. Ketika Abu Darda mau meninggal, dia ngasih wasiat, kamu jangan nikah lagi ya, supaya kita berdua di surga. Nah, ini kisah yang romantis juga ya. Akhirnya Abu Darda dia setia. Sampai setelah Abu Darda meninggal, dia nggak nikah. Walaupun tawaran ada, tapi dia nggak. Karena dia sudah memegang ucapan suaminya itu. Itu boleh juga. Tapi butuh juga mungkin ya sama seperti laki-laki butuh paksakan saya bersabar dengan suami saya yang pertama, akhirnya karena dia punya dorongan untuk syahwat tidak tertunaikan, akhirnya zina. Akhirnya peluang untuk bertemu dengan suami pertamanya hilang kan, zina. Makanya dipaksakan. Kalau memang dia dorongan untuk melakukan itu ada, lebih baik nikah lagi aja daripada terjatuh dalam zina ya.